Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Lalu, salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam forum diskusi ini ya, secara online. Masih kembali lagi bersama kami, yaitu selaku host, saya Muhammad Farid Ali, Dan dan saya Farandiwa. akan menemani jalan acara dalam diskusi ini, yaitu dengan tema teamwork atau kerjasama tim. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi, ataupun ada sesi penjelasan dari pemateri, kita akan sedikit menjabarkan apa itu kerjasama tim dan apa sih aspek penting dalam kerjasama tim. Oke, langsung aja akan dijelaskan oleh Farhandiwa. Oke. Apa itu sebuah tim? Tim adalah sekelompok individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Teamwork itu dibangun dari 3 bagian, visi, kepercayaan, dan komunikasi. Perusahaan tech giant yang kita semua pernah dengar, Google, pada tahun 2012 mempublish studi tentang apa sih aspek-aspek yang membuat suatu tim itu efektif dalam mencapai goalnya. Nama proyeknya adalah Proyek Aristotle. Google menghabiskan waktu 2 tahun mempelajari 180 tim. Berdasarkan data proyek Aristotle, Google menemukan bahwa tim-tim yang sukses mempunyai 5 aspek-aspek berikut. 1. Psychological safety. Maksudnya keamanan psikologis itu adalah persepsi individu tentang konsekuensi mengambil resiko interpersonal atau keyakinan bahwa tim itu aman untuk ngasih saran, mengambil resiko, dan lain-lain tanpa dianggap bodoh, tidak kompeten, dan lain-lain. Di dalam tim yang efektif, mereka atau semua anggota tim merasa yakin bahwa tidak ada seorang pun di tim yang akan dipermalukan atau disalah-salahin, atau mungkin dihukum karena mengakui kesalahan, mengajukan pertanyaan, atau menawarkan ide baru. 2. Dependability. Di tim yang bisa diandalkan, anggotanya dapat mempercayai sesama anggota sehingga mereka dapat mengerjakan tugas yang sudah ditentukan dengan tepat waktu dan berkualitas. 3. Structure dan clarity. Pemahaman individu tentang ekspektasi pekerjaannya, proses untuk memenuhi ekspektasi, dan pemahaman individu dalam konsekuensi dari kinerja seseorang itu penting untuk efektivitas tim. Tujuan dapat ditetapkan pada tingkat individu atau kelompok dan harus spesifik, menantang, dan dapat dicapai. 4. Meaning. Menemukan tujuan baik dalam pekerjaan itu sendiri atau hasil adalah hal penting untuk efektivitas tim. 5. Impact. Penilaian subjektif atau pekerjaan Anda membuat perbedaan itu penting untuk teamwork. Oke, lanjut, Rit. Oke. Aspek penting dalam kerja sama tim. Yang terpenting adalah keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai target atau visi bergantung pada kerja sama tim. Tim yang baik mempunyai 4 komponen penting. Yang pertama, yaitu setiap tim dibentuk untuk mencapai tujuan yang sama. Kemudian, yang kedua, setiap anggota tim disatukan untuk saling kerjasama dalam mencapai tujuan tersebut. Setiap tim membutuhkan sebuah bentuk komunikasi yang baik supaya anggota tim dapat saling berkoordinasi dan membagi tujuan bersama. Ketiga, yaitu anggota tim dapat mempengaruhi orang lain, walaupun beberapa anggota tim mungkin lebih dapat mempengaruhi orang lain dibandingkan dirinya mengenai tujuan dan kegiatan dari perusahaan atau organisasi tersebut. Yang keempat, yaitu keberadaan sebuah tim. Ada ketika setiap anggota tim menerima dirinya sebagai kesatuan dalam tim. Dan terakhir adalah usaha. Usaha sangat diperlukan oleh anggota tim untuk mencapai harapan bersama. Pembagian beban kerja antara anggota tim dan memprioritaskan tugas tim untuk diselesaikan merupakan indikator adanya usaha dari anggota tim. Upaya anggota tim mengacu pada bagaimana anggota tim berbagi dan memprioritaskan beban kerja sama tim. Upaya tingkat tinggi dari semua anggota tim ditujukan oleh suasana mendukung yang tinggi ketika mengerjakan tugas yang diprioritaskan. Anggota tim didorong untuk menyelesaikan tugas tim sebagai prioritas utama. Sebagai akibatnya, anggota tim menyumbangkan banyak upaya untuk proyek tersebut. Mereka saling membantu dan bekerja sama untuk minimalkan konflik dalam interaksi sosial yang positif. Oke, cukup segitu aja nih dari kita untuk sedikit jabarannya.
Selanjutnya akan ada pemateri yang akan membahasnya, yaitu Mas Hendra. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih untuk para host, Farid dan Farhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teamwork. Understanding of the teamwork adalah kerja tim adalah upaya gabungan dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Kerja tim dibangun di atas 3 bagian, visi, kepercayaan, dan komunikasi. Langkah pertama untuk membangun tim adalah menciptakan visi untuk tim. Apa tujuan tim dan bagaimana tim akan mencapai tujuannya. Semua anggota tim harus bisa saling percaya. Kepercayaan mengharuskan semua rekan tim jujur dan menggunakan komunikasi untuk berbagi informasi dan ide secara terbuka. Ini membawa kita ke bagian terakhir, yaitu komunikasi. Komunikasi yang baik memungkinkan rekan tim untuk mencapai lebih banyak hal bersama daripada yang bisa mereka mencapai secara terpisah. Dan di slide selanjutnya, program keterampilan kerja tim melihat lebih detail pada bagian visi, kepercayaan, dan komunikasi. Kami juga memeriksa bidang keterampilan berikut. Yang pertama adalah menghormati orang lain. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Yang ketiga, menunjukkan keandalan. Yang keempat adalah berpartisipasi. Yang kelima, mengkomunikasikan. Dan yang keenam adalah memecahkan masalah. Lalu di slide selanjutnya adalah menghormati orang lain. Menghormati sangat penting agar tim mampu jadi berhasil. Perbedaan antara tim yang sukses dan tim yang gagal adalah apakah rekan satu tim bisa rukun atau tidak. Jadi bagaimana seorang menunjukkan rasa hormat kepada rekan satu tim di tempat kerja? Yang pertama, kiat menghargai orang lain. Pikirkan tentang bagaimana Anda ingin diperlakukan dan cobalah untuk memperlakukan semua orang seperti itu. Lalu, jangan bergosip atau bercerita tentang anggota tim yang lainnya. Dan yang ketiga adalah bersikap terbuka terhadap anggota tim Anda. Mendengarkan secara aktif. Salah satu bagian terpenting tentang bekerja dalam tim adalah mendengarkan secara aktif. Agar tim dapat bekerja dengan baik, anggota tim perlu mendengarkan satu sama lain. Mendengarkan secara aktif melibatkan Anda dengan orang yang berbicara dan menyebabkan Anda memahami apa yang dikatakan. Dalam posting sebelumnya, kita membahas keterampilan sosial mendengarkan secara aktif. Kiat untuk mendengarkan secara aktif yaitu yang pertama, lakukan kontak mata saat anggota tim sedang berbicara. Yang kedua, jangan biarkan gangguan. Dan yang ketiga, apapun ajukan pertanyaan klarifikasi. Yang ketiga pada slide ini adalah menunjukkan keandalan. Mendemonstrasikan atau menunjukkan keandalan berarti menunjukkan kepada orang-orang bahwa mereka dapat bergantung pada Anda. Sebuah tim harus mengandalkan semua anggota tim untuk melakukan bagian mereka. Manfaat utama memiliki rekan satu tim adalah Anda dapat mencapai lebih banyak sebagai sebuah tim daripada yang Anda bisa secara individu. Namun, ini hanya terjadi jika setiap rekan tim menunjukkannya kehandalannya. Yang kiat untuk menunjukkan kehandalan yaitu satu, selalu menepati janjinya. Kedua, minta bantuan saat dibutuhkan. Lalu yang terakhir adalah tawarkan bantuan saat dibutuhkan. Yang keempat adalah bekerja sama sebagai peserta aktif. Setiap tim hanya sekuat anggota terlemahnya. Yang dibutuhkan hanyalah satu anggota yang lemah untuk menyatukan seluruh kelompok. Terkadang anggota grup yang pendiam bisa sama berbahayanya bagi grup seperti halnya anggota grup yang negatif. Seorang yang gagal partisipasi tidak hanya gagal menambah nilai, tetapi menggantikan orang lain yang dapat memberi nilai tambahan bagi kelompok tersebut. Kiat untuk bekerja secara aktif yaitu berkontribusi pada rapat atau proyek. Yang kedua, membuat catatan selama rapat untuk membantu Anda mengingat. Yang ketiga atau yang terakhir adalah tawarkan kritik yang membangun bila perlu. Berkomunikasi. Komunikasi adalah cara kita berbagi ide, pengetahuan, dan informasi. Sangat penting bahwa jalur komunikasi terbuka agar kelompok dapat bekerja sama dengan baik. Informasi perlu dibagikan di antara anggota grup sehingga orang berada di halaman yang sama dan tahu apa yang terjadi. Menjadi komunikator yang baik adalah yang membantu Anda melakukan penjualan, membujuk orang lain untuk berubah pikiran, atau memberikan instruksi kepada seseorang dengan cara melakukan suatu tugas. Tanpa keterampilan komunikasi yang baik, semua tugas ini tidak mungkin dilakukan. Kiat berkomunikasi dengan tim Anda, yaitu dapat dilakukan dengan yang pertama, selalu tanggapi pesan atau pertanyaan dari anggota
anggota tim. Yang kedua, jaga agar anggota tim selalu mengetahui proyek dan pekerjaan Anda. Yang ketiga adalah bersiap untuk setiap pertemuan dengan tim. Yang pada slide ini saya akan membahas menyelesaikan masalah. Pemecahan masalah adalah kemampuan untuk mengatasi masalah dengan menggunakan keterampilan berpikir kritis untuk sampai pada solusi. Di tempat kerja Anda akan menghadapi masalah baru setiap hari. Terkadang Anda diharapkan untuk menyelesaikan masalah ini sendiri. Di lain waktu Anda akan bekerja dengan tim untuk memecahkan masalah tersebut. Terkadang sebuah tim hanya untuk tujuan memecahkan masalah tertentu. Pemecahan masalah sebagai sebuah tim memberi Anda kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan solusi atau hasil yang terbaik. Tips mengatasi masalah yaitu yang pertama, selalu meminta bantuan saat dibutuhkan. Dua, berkolaborasi dengan tim untuk memecahkan masalah. Dan yang ketiga, teliti ide untuk memecahkan masalah. Sekian slide pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Hendra untuk tadi penjabarannya tentang kerja sama tim. Untuk saat ini kita langsung masuk ke sesi diskusi. Yang pertama ada sedikit 3 pertanyaan lah buat para bintang tamu kita nih yang baru datang, kayak Mas Are, Lutfi, sama Sultan. Oke, Waran, ditanya. Menurut kalian nih, apa bahan dari kerja sama tim yang efektif? Ya, bisa Ini dijawab. mungkin buat Lutfi duluan ya. Ya, dasar pemrograman serban kerja teamwork bisa dilihat lebih dekat pada 3 bagian. Yang pertama, visi, kepercayaan, dan komunikasi. Dan ada pun bidang lain seperti yang pertama, menghormati orang lain, yang kedua, mendengarkan secara aktif, yang ketiga, menunjukkan keandalan, yang keempat, berpartisipasi, yang kelima, mengkomunikasikan, dan keenam, yang memecahkan masalah. Mungkin sekian saya. Oke, terima kasih banyak nih buat jawabannya. Terus ada lagi nih. Apa sih penjelasan dari peran tim dan tanggung jawab? Boleh nih, siapa yang dijawab? Iya, gue jawab tuh. Pertama, peran tim itu harus memelihara kebersamaan dalam tim. Yang kedua, mematuhi dan melaksanakan ketentuan atau norma yang berlaku dalam tim. Yang ketiga, merealisasikan tugas dan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, menjaga nama baik dan keberhasilan tim. Udah, itu aja jawab dari gue. Terima kasih untuk Sultan Faiz. Untuk pertanyaan ketiga, menurut kalian apa sih kepemimpinan yang efektif? Oke, jadi kepemimpinan efektif itu gimana yang nyebutnya? Pokoknya pemimpin itu harus memiliki visi dan misi yang besar yang harus ia capai, tapi visi misinya itu juga harus sama timnya, gitu. Dan kalau untuk tim yang efektif juga itu selain sama visi misinya itu sama pemimpinnya, visi misi tiap anggotanya itu juga harus sama. Jadi timnya bareng satu tujuan, pemimpinnya juga satu tujuan. Jadi semuanya itu tuh ingin mencapai tujuan yang sama gitu. Nah, ciri-ciri pemimpin yang efektif itu juga ada. Itu ada mampu melihat peluang dari setiap anggota timnya, menjadi role model, terus menunjukkan integritas,
skill komunikasinya juga harus bagus, terus bisa memberikan motivasi dan inspirasi juga. Nah, untuk timnya juga ada apa ya? Tipsnya lah membangun teamwork yang baik dan efektif. Yang pertama tadi tetapkan tujuan tim, terus rancangan pekerjaan sama komitmen. Nah, leadership atau pemimpin yang baik itu tidak akan tercapai tujuannya tanpa teamwork yang baik juga. Begitupun sebaliknya, tim yang bagus kalau pemimpinnya nggak bagus itu juga susah menggapai tujuannya gitu. Terus yang lebih hebat lagi nih, pemimpin yang bagus itu adalah pemimpin yang bisa yang tadinya timnya masih berantakan, masih apa ya, masih nggak memiliki satu tujuan. Nah, pemimpin yang baik itu tuh bisa ngebuat timnya itu tuh menjadi satu tujuan gitu, merangkul semuanya. Jadi tujuannya tuh tetap tercapai gitu. Nah, itu aja dari saya. Oke. Jawabannya sangat mantap ya. Ada nih sedikit pertanyaan nih buat Mas Are ya. Menurut dulu gimana? Apa sih dari penjabaran pertanyaan jawaban itu ya, satu hal yang paling penting dari yang tadi lu terangin dalam kerja sama tim nih? Oke. Yang pasti sih yang paling penting itu ya dalam kerja sama tim ya, itu mengenyampingkan apa sih perasaan pribadi atau personal dan duluin kepentingan tim gitu. Profesionalitas lah gitu. Itu yang paling penting menurut saya. Oke, thank you. Yuk, selanjutnya ada pertanyaan lagi, Pak Ran? Ngomongin tentang kepemimpinan nih, mungkin untuk Mas Hendra, menurut lu salah satu pemimpin yang baik itu siapa dan apa alasannya? Oke, mungkin juga ini buat kita semua nih berenam nih, atau yang pada hadir, siapa sih pemimpin yang menurut panutan dan terus alasannya nih, boleh disiapin. Tes, masuk gak? Masuk. Aman. Oke, makasih pertanyaannya. Jadi pemimpin yang baik itu ada pemimpin yang mampu memimpin pengikutnya mencapai suatu tujuan tertentu. Ya, contohnya sih mungkin seorang presiden memimpin rakyatnya sampai rakyat itu mungkin maju atau negaranya itu maju atau apapun ya. Contohnya sih itu sih. Oke, terima kasih Hendra atas jawabannya. Menurut saya sih Presiden Soeharto ya. Wah, Karena kenapa dia tuh? mampu memimpin. Karena dia mampu memimpin Indonesia selama 32 tahun. Dan selama jabatan dia banyak menghasilkan hal-hal positif bagi Indonesia. Contohnya kayak misalnya pemulihan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang cepat, terus yang investasi pemerintah yang makin kuat pada zamannya. Pertumbuhan ekonomi juga didorong ekspor dan regulasi pada tahun zamanan beliau memimpin. Ya, sehingga saya Oke, ada lagi alasannya? cukup sih. Cukup. Oke, gimana lagi yang mau jawab untuk pemimpin yang baik? Ya,
Kalau menurut saya sih pemimpin yang baik itu idola saya sih ya. Itu Ya. Patih Gajah Mada. Oi. Karena beliau itu dengan sumpah palapanya yang saya yakini itu dia membuat Indonesia nyatu seperti sekarang ini. Karena dia bersumpah kan tidak akan memakan buah palapa sebelum menyatukan Nusantara yang sekarang menjadi Indonesia ini. Jadi tanpa adanya beliau Patih Gajah Mada, saya yakin tuh Indonesia tuh nggak bakal ada sekarang. Itu aja sih. The best ya. Oke. Mungkin sekian dari diskusi kelompok kami ya. Semoga bermanfaat untuk bagi para penonton dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Kami akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.